Hai, halo. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Welcome to my channel. Channel keramat. Oke. Untuk kali ini, aku ingin bicara yang happy-happy. Dipastikan untuk pembacaan ini itu bukan personal reading. Ini general reading. Bisa vice versa, bisa energi kamu atau dia. Bisa juga ya resonate dan gak resonate, nggak bisa dipaksain. Oke? Kalau mau resonate yang pas untuk kamu, kamu juga tidak takut akan pembacaan buruk, silakan hubungin aku. Kontaknya ada di awal video ya, atau bisa lihat kolom deskripsi. Kemudian kita akan membacakan dengan tema apa yo? Temanya buah dari kesabaran kamu. Jadi sinopsisnya begini nih. Kamu merasa hubungan kamu tuh naik turun. Kamu merasa bersabar selama ini ya. Bersabar selama ini. Kemudian kamu nggak tahu juga kamu dibohongin atau enggak gitu. Kamu dibohongin atau enggak, tapi kamu berusaha percaya sama seseorang. Nah, di sini apakah ada hal baik? Ya mungkin contoh, dia tadinya suka bohong, tiba-tiba nggak bohong, insaf gitu ya. Bukan insaf kumatan, tapi insaf seterusnya. Contoh kayak gitu. Maka kita akan buka di sini buah dari kesabaranmu dalam hal cinta. Kira-kira apa yang akan terjadi? Wow, ada kartu The Tower. Berarti apa? Kartu The Tower ini bukan hal jelek ya teman-teman, tetapi sesuatu yang tiba-tiba. Dikala kamu sudah cukup bersabar, maka di sini akan ada sesuatu yang tiba-tiba yang mematahkan semua opini, mematahkan semua alasan. Aku lihatnya seperti itu. Kemudian di sini ada kartu The Empress. Wow. Ada Putih Rena ya. Di sini kalau aku lihat ya, dari Lingga ke Putih Rena, ini jalannya adalah positif. Kalau kamu di sini yang mungkin mengalami kehancuran, mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh pasangan kamu diperlakukan seperti nggak dihargai selama ini, padahal kamu sudah berjiwa besar, terus kamu juga udah banyak membantu dia. Maka di sini ada kartu The Empress. Kartu The Empress di sini kamu dengan cepat akan merasakan ketenangan. Ketenangan dari apa sih? Dari segala bentuk hiruk pikuk yang kalian punya ya, masalah-masalah di belakang gitu. Kedepannya seperti apa? Ada kartu The Stars. Nah, kartu The Stars itu adalah pembersihan diri ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada wanita lagi mandi, berarti dia sedang melepaskan diri, atau namanya kayak membersihkan, namanya luka batin, membersihkan apapun. Aku melihat energinya kamu akan tenang. Jadi buah dari kesabaran kamu adalah kamu mencuci badan kamu mencuci pikiran kamu mencuci semuanya yang kotor-kotor, kamu jernihkan. Aku bisa bilang di sini apa? Akan ada sesuatu yang baik akan datang terkait dengan harapan, kewujudan keinginan, atau penantian. Ya, di sini aku lihatnya seperti itu, dan kamu tenang, kamu cukup tenang. Berarti ada apa? Ada kabar bagus yang akan datang, ya kan begitu? Ya kan? Kita punya bottom of deck, ada Wheel of Fortune. Wow. Ada Wheel of Fortune di sini melambangkan apa? Melambangkan satu perputaran nasib. Kalau kamu tadinya memang dirasakan di hubungan ini, hubungannya itu tidak menguntungkan, maka ini akan berputar arah menjadi sesuatu yang bagus. Kalau in general ya, apapun yang kamu lakukan, gak cuman masalah cinta, ini akan ada perputaran yang baik, akan ada peluang yang baik dari penantian kamu selama ini. Apapun masalah yang sudah lama banget, yang gak kelar-kelar, yang sampai dibawa sampai tahun 2022, ampas-ampasnya masih ada, itu akan terbersihkan ya, akan terbersihkan semuanya. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita bicara masalah abundance. Abundance itu adalah kebahagiaan ya tentunya.
kenikmatan dan lain-lain. Maka di sini aku akan ngomongnya adalah hal baik, ya, akan adanya hal baik. Kira-kira hal baik apa lagi yang kira-kira akan menghampiri hidup kamu akibat dari buah kesabaran kamu. Di sini ada sesuatu yang pantas, ya. Kamu itu adalah seseorang yang dirasanya patut disayang. Kamu patut dan kamu akan mendapatkan support atau bantuan yang apa ya, ini bisa energi dari semesta atau bisa dapat support dari teman-teman terdekat untuk fokus ke hal yang kamu inginkan atau tujuan kamu. Walaupun kamu nggak bisa mengira-ngira kamu tuh passionnya di mana, fokusnya kemana, di sini akan ada jalan dari Tuhan buat kamu. Ya, kamu di sini akan mendapatkan sesuatu yang pantas, kayak mungkin aji mumpung atau mulai ada terbukanya jalan dari satu kesimpang siuran selama ini. Lalu yang kedua, di sini ada focus on your priorities. Aku melihatnya ya, ada kartu The Empress. Empress itu tenang. Kamu tahu nggak sih? Kalau kartu The Empress itu berarti kamu nggak perlu banyak usaha. Kamu akan suddenly, tiba-tiba kamu akan fokus. Oh ya, aku punya tujuan hidup nih. Aku jalan dengan santai, returnnya juga banyak. Aku lihat di sini. Ini kan gambar keglamoran, ya, gambar keglamoran. The Empress itu seseorang yang glamour, seseorang yang hidupnya itu sudah nyaman. Nah, di sini kamu akan menerima outcome, kamu akan menerima sebuah hasil, ya. Sesuatu yang kamu prioritaskan itu akan kayak datengin kamu, hey, hello, aku dikerjain dulu ya, kayak gitu. Fokus kamu apa nih? Sesuatu yang membuat kamu mungkin tidak bisa tidur, entah itu masalah cinta, general atau apapun. Di sini kamu akan lebih percaya diri, kayak udahlah, gitu. Aku bisa fokus, aku akan dapat yang lebih, seperti itu ya. Karena di sini ada sesuatu yang pantas untuk kamu. Kita lihat terkait dengan pembersihan diri atau harapan. Kita lihat ada partnership. Wow, teman-teman. Di sini kamu akan mendapatkan partnership atau teman dalam personal hidup kamu maupun dalam karir. Dua bidang ini itu akan menumbuhkan satu kebahagiaan tersendiri buat kamu, ya. Kamu nanti nggak akan sendiri, beban di pundak kamu, ya. Jadi kalau misal kamu yang jomblo atau kamu di sini yang menantikan kejelasan hubungan sama dia, otomatis kamu akan dapat seseorang, kamu akan dapat teman. Dia bisa jadi milik kamu kalau kamu ngarepin orang yang lama, ya. Kemudian kartu clean energy food. Kamu di sini akan mendapatkan sebuah perubahan, ya. Yang tadinya nih, ini ibaratnya ya, apa yang kamu makan, ini termasuk juga nih ke dalam Wheel of Fortune, afirmasinya. Sesuatu yang jelek itu akan jadi baik, ya. Dibarengi dengan kesehatan kamu, dengan kamu makan makanan yang sehat, maka akan terjadi perubahan yang baik di body kamu. Jadi kamu di sini akan lebih kalau kamu lagi diet, ya, dengan adanya partner di samping kamu akan jadi lebih cantik. Kamu nggak kuyup lagi, kamu nggak kusam lagi. Ini meliputi banyak hal loh, teman-teman, seriously. Ini meliputi banyak hal, ya. Nah, kita lihat lagi untuk perjalanan cinta kamu. Kita fokus ke masalah cinta, ya. In general aku udah bacakan. Kita fokus ke masalah cinta, ya. Oke, ini energi woman. Energi kamu atau energi dia ini bisa vice versa. Kita lihat, kita samakan aja energinya, ya. Cross. Mountain. Birds.
Clover. Wow, teman-teman, aku bisa bilang di sini. Oke, kita lihat energinya ya. Kita lihat energinya di sini. Ada kartu harapan dari seseorang yang mungkin agak trickery, tapi tetap berjalan sama kamu, yang hubungannya itu blurry sama kamu di sini. Aku ngelihatnya dia tetap sama kamu. Kamu akan bantuin dia, terus kamu juga, atau mungkin dia banyak bantu kamu. Energinya juga kadang-kadang datang dan pergi, dan yang tadinya di sini tidak jadi, tidak jelas, akan ada satu perubahan, akan ada transformasi, akan ada sesuatu yang baru yang kamu ketahui ya. Jadi aku lihat lama-lama akan terbuka. Di sini kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ya I'm sorry to say, pisah, cut away. Ini masalah di belakang ya, dan ciri-cirinya seperti itu. Ada kartu side. Nih, aku masukin aja ke sini ya, jadi biar kalian juga tahu. Ya. Adanya harapan dari seseorang yang datang dan pergi atau manipulatif sebetulnya sama kamu. Namun, kamu masih menjalaninya dengan dia. Di sini ada kartu clouds. Kartu clouds itu melambangkan apa sih? Kesimpang siuran ya. Antara dia mau maju atau enggak ya. Bisa jadi ini hubungan rahasia. Ada kartu house dan ada kartu side terakhirnya. Jadi, hubungan yang sebetulnya kalian jalani di sini mulai akan ada perubahan. Kenapa? Karena orang ini ciri-cirinya begini. Ini kalau bukan energi kamu ya, energi dia. Dia ini kayaknya udah lama memendam sebuah trauma atau tragedi di dalam pernikahan mungkin, atau dalam satu hubungan yang udah solid. Aku bisa melihatnya adalah di sini ada kartu side. Intinya selesai. Sesuatu yang sudah selesai. Jadi ini adalah berita shock buat kamu sebetulnya. Berita shocknya apa? Loh, kok tiba-tiba dia sudah selesai gitu ya. Kemudian di sini aku juga akan bahas lagi kedepannya seperti apa sih buah dari kesabaran kamu. Ini energi dia ya. Nih, akan ada komunikasi sebentar lagi. Tujuannya itu apa? Kita akan lihat ya. Aku pakai kartu lain aja biar adil. Akan ada komunikasi kembali antara kamu sama dia. Wow, ada hati kembali. Ada cinta di sini, teman-teman. Wow, komitmen. Ini jujur aku merinding. Jadi buah dari kesabaran kamu adalah adanya komitmen. Komitmen yang ditawarkan sama dia. Ini janji suci kalian ya. Janji suci kalian. Tuh kan, orangnya match kan. Komitmen dari seseorang yang tadinya ini hubungan rahasia. Jadi semuanya sudah terbuka. Yang aku bisa konfirmasikan atau afirmasikan ke kamu, percaya aja dulu. Percaya aja dulu. Jadi jangan nganggep apa ya, misal kalau dia punya rahasia di belakang, dia punya kisah-kisah yang kamu merasa dibohongin ya, udah diamin aja dulu. Kamu cukup jadi penonton. Kamu cukup jadi orang yang mengamati saja. Karena jujur aku lihat di sini segala macam sesuatu yang stuck ini akan ada jalannya kembali. Dan jalan untuk komunikasi kalian di sini adalah komitmen dan cinta. Ada Book dan Fox. Energinya ini adalah dari orang. Udah pasti hubungan rahasia atau hubungan rumit. Gimana? Sampai sini agak shocking nggak? Ternyata apa yang sudah kamu mau selama ini, apa yang sudah kamu damba-dambakan ke dia,
dengan sendirinya Tuhan akan bukakan. Tapi aku bisa pastikan di sini ya, kalaupun dia pergi, itu karena dia sudah memutuskan sendiri di sini. Ini kisahnya dia. Ini kisahnya dia. Jadi dia pergi, dia pindah. Sesuatu yang tertutup, apapun itu yang selamanya ini ditahan sama dia, dia move. Make sure banget aku ini, mudah-mudahan jangan diartikan bahwa dia memilih pelakor. Ya, jangan dipikir dia memilih pelakor, tapi ini adalah jalan terbaik. Dan kebetulan mungkin orang yang memikirkan di sini ya sudah ada hubungan dengan kamu. Jadi kamu jangan menganggap aku ini pelakor, bukan. Tapi dia sudah menyelesaikan masalahnya dulu. Gitu. Mungkin selama ini orang ini bertahan, menemani seseorang yang, kalau aku lihat dia mencoba bertahan tadinya. Ya aku bisa bilang gini, mungkin dia mencoba bertahan karena ada tujuan tertentu, ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan atau bertahan bersama karena sesuatu, gitu. Tapi makin lama dia berpikir bahwa saatnya dia tidak mau ditekan, maksudnya tidak mau ditekan dengan ego. Jadinya di sini dia pergi, ada kartu set itu, dia memilih akhirnya. Ya, dia udah putus aja lah. Aku udah nggak mau lagi berharap pada sesuatu egoku. Aku udah coba untuk bertahan, aku udah coba untuk diam, tetapi tidak ada kebaikan di sini. Maka dan hubungan ini itu ngebuat hubungan kamu dan dia itu stuck ya. Jadi karena dia memilih pasangannya, entah bahagia atau enggak, tetapi pada akhirnya di tahun 2002 ini nggak bisa dipertahanin. Ini cold case buat kamu sebetulnya. Kamu sabar karena kamu mungkin tidak ada pertemuan, tetapi di sini ada koneksi lagi loh. Hubungan rahasia. Seseorang dari hubungan rahasia karena bottom of deck-nya ini ya. Dari sini bisa paham ya untuk untuk ucapanku gitu loh. Karena entah belakangan ini aku tuh kayak motoriknya agak kurang bagus, komunikasi suka belibet, kecepatan. Aku punya kelainan itu lebih cepat ngomong di otak daripada di bibir, jadi nggak sinkron. Sorry ya. Makanya tarot ini sebetulnya healing buat aku. Dan apalagi kalau kalian nonton, kalian like, share, subscribe, itu makin menambah positif energi. Aku suka banget. Makasih banyak ya. Sekarang kita buka untuk zodiaknya. Untuk zodiaknya. 1. Wow, ada Capricorn. Ya, ada Capricorn di sini. Capricorn itu menandakan adanya kemelekatan. Jadi kalian, aku bisa pastikan ada kemelekatan di sini yang udah lama. Ini bisa jadi karma, ya. Karma kemelekatan yang nanti akan ada jalan. Jadi gini, kalau hubungan kalian yang sebetulnya kayak tidak ada kejelasan dan stuck, ini hubungannya nanti akan jadi baru, ya. Akan ada perjalanan, akan ada kisah lanjutannya. Oke. Cancer. Nanti aku bacain ya. Ini aku buka dulu. Aku akan buka 10 kartu. Wow.
kita punya bottom of deck-nya Ace of Cups, ada kartu The Star juga. Oke. Jadi begini kedepannya ya. Kedepannya aku bacakan sekaligus sama zodiaknya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, yang kuat juga dari Capricorn, Virgo, Capricorn, Taurus, kemudian Cancer, Aries, Taurus, Aquarius, Sagittarius ya, dan ada lagi-lagi Aries di sini. Aku melihatnya begini. Energi dia adalah protection, membersihkan dulu ya. Jadi dia orangnya, aku melihat akan menawarkan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru itu dalam arti ketika dia sudah punya pegangan apapun itu, pekerjaan atau finansialnya membaik, dia di sini akan kayak tutup buku ya. Orang mandi itu membersihkan badan, bukan ya? Dia ada optimis dan dia akan datang ke kamu. Dia akan menawarkan kembali namanya cinta ya, memberikan cinta lagi. Di sini kita buka kisah cinta kamu ya, yang tadinya stuck. Ini akan ada perjuangan dari dia yang kamu nggak nyangka-nyangka sebetulnya energinya, nggak disangka-sangka, karena ini kartu mayornya di sini ya. Aku bisa pastikan hubungan kalian tuh rumit. Kalian itu tidak mau melepaskan hubungan yang tidak mau melepaskan, tetapi kamu rela stuck buat dia. Tetapi di sini, thanks God-nya, pada akhirnya dia akan mencari cara untuk memikirkan gimana akan ada satu perubahan di sini. Jadi dia ada aksi, teman-teman. Aksinya walaupun sedikit, intinya dia pergi dari semua belenggu ya. Ibaratnya kalau sama kamu ibaratnya kayak sesuatu yang stuck. Apakah dia harus pergi dulu untuk mencari uang? Mungkin dia pindah kota dulu untuk mencari uang, mungkin aja terjadi. Ketika dia sudah stabil, semuanya sudah tenang, dia akan mencari cara, akan mencari kamu lagi. Dan ini juga nggak lama ya, kayak tiba-tiba suddenly nanti akan datang. Aku lihatnya seperti itu. Jadi bisa dipastikan semoga energinya ini nggak cuma angin-anginan aja ya teman-teman, tapi energi yang lama, energi yang baik, supaya kamu juga semangat. Karena ini adalah ibaratnya reward dari semesta dan Tuhan karena kamu sudah berlaku baik. Walaupun kamu di sini mungkin banyak yang bilang kamu bodoh, kamu bucin, kamu apapun, kamu terjebak sama orang ini, mungkin. Tapi pada dasarnya begini, kadang cinta kita nggak pernah bisa ukur, sesuatu yang nggak bisa kita tes ya. Kalau kamu nyamannya sama orang seperti ini ya, mungkin semesta itu akan. Tapi gini ya, kalau orang seperti ini tapi dia masih ada sense gitu loh, bukan berarti orang yang pemanfaatan memang dasarnya player. Karena aku lihat di sini energinya bukan energi player, tapi dia energi manipulatif. Itu bukan player ya teman-teman, lebih seperti kadang-kadang nggak bisa dipegang, kadang-kadang gitu. Tapi dia masih punya sense, masih punya pride. Karena kenapa? Masih, kalau The Magician itu dia masih punya cups, masih punya emosi atau perasaan gitu loh. Dia menutupi sesuatu kadang-kadang supaya tidak kelihatan belangnya gimana. Itu manipulatif artinya ya. Jadi lebih kayak bukan tukang bohong, bukan tukang main cewek, bukan, itu beda cerita. Kalau itu mah penyakit, nggak bisa sembuh. Tapi kalau orang ini dia masih punya welas asih sih intinya. Makanya dia mencari cara, gimana caranya dia itu lepas semua dari namanya belenggu. Apalagi di sini kalau ya rumah tangganya sebetulnya udah hancur gitu loh. Dia merasa kemelekatan, dia merasa tidak ada yang diuntungkan. Orang ini bisa pergi dan bisa nekat. Aku melihat orang ini agak impulsif ya. Jadi bukan orang yang aktif gitu loh. Orang yang impulsif, yang kadang-kadang cukup aku aja yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Kamu pun juga tidak tahu rahasiaku.
Jadi sebenarnya bagus juga buat kamu untuk jadi kalau hubungan sama dia dengan orang yang kamu tuju ini, nggak usah terlalu terbuka, biar semuanya surprise, biar dia ngerasain nggak enak rasanya dibohongin di awal, kayak gitu ya. Jadi kedepannya aku bisa pastikan orang ini akan menepati janjinya sama kamu. Dari yang kita baca dari tadi itu, intinya cuma itu. Kartunya banyak ya yang dibuka. Ada M, ada O, ada Q, ada V, ada R, ada D, ada S, ada E, ada I, X, ada W ya. Jadi aku bisa pastikan inisialnya ada di sini semua. Kalau nggak ada 2, 1 aja udah cukup. Nama panggilan, nama panjang, ya, nama depan, silahkan. Gitu. Semoga ketika kalian membaca readinganku ini dan mengikuti readinganku, kalian akan mendapatkan sebuah hal positif, ya, hal positif dan happy. Karena yes, bentar lagi dia akan datang. Walaupun nggak waktu cepat, tapi ada prosesnya. Ada proses datang. Ya terjauh di tahun 2022, bagus kan? Ya, ini ya, aku nggak bisa jawab. Hasratnya nanti akan ada. Hubungan yang penuh hasrat. Hubungan yang menyenangkan karena kamu akan akrab sama dia dan mungkin nanti dia akan masuk ke dalam kehidupan kamu, bertemu dengan teman-teman kamu. Tuh, pleasure lagi ya. Jadi di hasratnya sudah 2. Jadi memang orang ini sangat-sangat bergairah sama kamu. Dan yang terakhir ada rest. Akhirnya kamu bisa tidur tenang, ya, bisa tidur tenang, bisa tersenyum bahagia. Karena buah dari kesabaran kamu selama ini, oke, I'm done. Aku harus perhatiin diriku mulai sekarang, kayak gitu. Kamu udah cukup berkorban banyak kok. Kamu harus apresiasi diri kamu sendiri, oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.